Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan. Kita katakan ada kuasa dalam darah-Nya. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah anak domba Allah. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari Injil Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-29. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan dan tubuhnya menjadi kejam. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu jika engkau dapat? Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, Ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kembali merenungkan firman Tuhan. Dan hari ini tema firman Tuhan akan kita renungkan, yaitu kuasa yang tak terbatas. Sekali lagi, kuasa yang tak terbatas.
Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita melihat ayat renungan yang boleh kita bacakan hari ini, bagaimana Yesus boleh mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Kita melihat bagaimana suatu perdebatan terjadi ketika Yesus bersama dengan 3 muridnya, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus, kembali dari mana Yesus menampakkan kemuliaannya di atas gunung kepada ketiga muridnya. Dan ketika mereka kembali kepada murid-murid yang lain, Yesus melihat bahwa sedang terjadi perdebatan di antara murid-murid bersama dengan ahli Taurat. Karena pada waktu itu ada seorang ayah yang membawa anaknya yang sedang kerasukan oleh roh, yang membuat anak itu bisu dan menyakiti dirinya karena kuasa roh yang boleh merasuki tubuh anak itu. Dan para ahli Taurat memperdebatkan kuasa yang dimiliki oleh para murid-murid. Kita melihat Bapak Ibu di pasal sebelumnya, di pasal 6, di ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-13, bagaimana Yesus boleh mengutus ke-12 rasul tersebut, ke-12 muridnya, boleh dengan kuasa yang mereka miliki untuk mengusir roh-roh jahat. Kita melihat Bapak Ibu di pasal yang ke-6 yang pernah kita renungkan, bagaimana Yesus memberikan mereka kuasa dan bagaimana para murid itu boleh mengusir banyak setan. Dikatakan yang ke-13 pasal yang ke-6, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Ini yang sedang dipertanyakan oleh para ahli Taurat. Bagaimana kuasa yang mereka miliki yang sebelumnya boleh menyembuhkan orang-orang yang dikuasai oleh roh jahat, oleh setan, bahkan menyembuhkan orang-orang sakit. Dan pada hari ini, bagaimana seorang bapa boleh membawa anaknya yang kerasukan setan, namun mereka tidak dapat menyembuhkan itu. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih, kita akan melihat bagaimana Yesus kembali menunjukkan kuasanya, bahwa ada kuasa yang tak terbatas dimiliki oleh Yesus Kristus, yang siapapun tidak memiliki, karena kuasa itu hanya berasal daripada Yesus yang akan diberikan kepada murid-muridnya, kepada orang-orang percaya, untuk boleh dimiliki untuk maksud memuliakan nama Tuhan Allah. Kita melihat Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekalipun kuasa telah diberikan kepada murid-murid, namun tidak semua boleh mereka lakukan. Ada hal yang terbatas dimiliki para murid, karena natur itu kita berada dalam keberdosaan. Tapi Yesus Kristus sebelum bertemu dengan keadaan ini telah menampakkan kemuliaan itu kepada ketiga muridnya, bahwa ada kuasa yang tak terbatas dimiliki Allah, sebab Dia yang memiliki kemahakuasaan itu. Dia telah memiliki kemuliaan itu yang memberikan kuasa kepada murid-muridnya. Sehingga ketika roh jahat yang boleh menguasai anak itu, mereka tidak sanggup mengusirnya. Dan kita melihat penjelasan yang boleh diberikan Yesus kepada murid-muridnya. Di ayat ke-28 dikatakan, ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan Dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Ayat ke-29 Yesus menjawab. Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya murid sudah tahu apa yang mereka harus perbuat, sehingga Yesus marah kepada murid-muridnya. Dikatakan ayat ke-16, lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kau persoalkan dengan mereka? Dan kata seorang dari orang banyak itu, Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan di ayat yang ke-19, maka kata Yesus kepada mereka, hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal dan di antara kamu?
berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Ada hal yang membuat kuasa itu tidak bekerja dengan baik, yaitu mereka tidak sungguh percaya kepada kuasa itu. Sehingga di ayat yang ke-23 dikatakan, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ini menjawab dari apa yang boleh dilakukan oleh murid-murid Yesus namun tidak berhasil. Ada ketidakpercayaan bahkan dari seorang ayah yang membawa anak itu, bahkan murid-murid juga, sehingga Yesus marah kepada murid itu. Namun ketika Yesus berkata tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, segera anak ayah daripada anak itu berteriak, aku percaya. Seketika Yesus menolong anak itu. Kita melihat ketika Yesus mengusir dengan keras roh jahat itu, anak itu nampak seperti orang mati. Dan banyak orang mengira sudah mati. Tetapi Yesus membangunkan dia. Dikatakan ayat yang ke-27. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit sendiri. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, luar biasa kuasa Allah sanggup menolong orang yang sudah dirasuki oleh roh jahat, yang telah membuat kehidupan anak itu begitu menderita. Dia mengalami kebisuan, bukan hanya kebisuan, bahkan mengalami sakit secara jasmani. Tubuhnya dibanting-banting oleh roh jahat, bahkan sesekali, bahkan sering juga roh jahat itu membawa dia ke dalam air, bahkan ke dalam api yang akan mengambil nyawa daripada anak itu. Namun kita melihat ada kuasa yang luar biasa dimiliki Yesus Kristus. Sekalipun murid-murid yang sudah diberikan kuasa tidak mampu mengusir roh jahat itu, namun Yesus hanya berkata, menegur dengan keras, roh itu meninggalkan anak itu. Dan sekalipun orang-orang melihat dan menganggap bahwa anak itu telah mati, namun Yesus boleh membangunkan anak itu sehingga mengalami kesembuhan total yang daripada Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika saat ini kita merindukan kuasa Allah bekerja dalam hidup kita, namun tidak terjadi, mari koreksi diri kita kembali. Renungkan bahwa Allah memiliki kuasa yang tak terbatas dalam hidup kita. Hanya dengan kita percaya kepadanya. Jangan suam-suam kuku. Ketika kita percaya, maka kuasa itu akan bekerja dalam hidup kita. Sungguhlah berdoa kepada Tuhan. Bagaimana Yesus menjawab pertanyaan daripada murid-murid itu, bahwa dengan berdoa maka akan terjadi kuasa yang luar biasa. Bukan hanya berkata dalam nama Yesus, tetapi imani, sungguh percaya kepada Allah dan berdoa kepadanya, menyerahkan setiap pergumulan kita, persoalan kita, maka kuasa itu akan bekerja dalam hidup kita lebih dari apa yang kita pikirkan. Maka kuasa itu akan sanggup menolong kehidupan kita, sehingga kita boleh berkemenangan di dalam Yesus Kristus. Aminkan dalam hidupmu, berdoalah, maka kuasa yang tak terbatas akan bekerja dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, kami kembali bersyukur. Kami telah merenungkan firman Tuhan, bagaimana kuasa yang tak terbatas boleh terjadi, boleh dilakukan oleh Yesus Kristus. Sekalipun Allah telah memberikan kuasa itu kepada murid-murid, namun ada hal yang perlu kami ketahui, bahwa hati yang mau sungguh percaya dan berdoa itu akan membuat kuasa yang tak terbatas boleh terjadi dalam hidup kami. Tuhan tolong mampukan kami, sehingga boleh kuasa itu boleh kami miliki, dan bahkan kuasa Allah boleh bekerja, kuasa yang tak terbatas boleh melingkupi kehidupan kami. Terpuji Engkau Bapa, dan Tuhan kami berdoa dan untuk renungan hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.